Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrenisa selaku mediator tentang perkara sengketa waris ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tata tertib dalam mediasi kali ini. Pertama, kepada semua para pihak, diharapkan untuk berbicara dengan santun dan sopan. Yang kedua, saya minta untuk tidak berbicara terlebih dahulu sebelum saya persilakan. Ibu-ibu semua di sini sudah saling mengenal antara adik dengan kakak. Lalu, mengapa sampai terjadi perselisihan antara kalian bertiga tentang harta waris? Silakan kepada penggugat. Jadi begini Bu Mediator, orang tua kami sudah tua dan rentan, sedangkan sejak dua kakak saya ini bekerja dan menikah, dia jarang pulang untuk menemui orang tua. Mereka berdomisili di luar kota. Untuk kakak saya yang bernama Anissa berdomisili di Bandung, sedangkan kakak saya bernama Di Ajeng berdomisili di Sukabumi dan meninggalkan Sumedang sudah lama sekali. Untuk kakak saya yang bernama Di Ajeng meninggalkan kampung sudah 1,5 tahun. Dan untuk kakak saya yang bernama Anissa meninggalkan kampung sudah 2 tahun. Itu pun pulang hanya saat mudik lebaran saja. Sedangkan saya mengurus orang tua sakit sejak pertama menderita stroke, sampai akhirnya wafat itu yang mengurusi saya. Dan untuk waris ini, saya tidak terima apabila kedua kakak saya mendapatkan waris setara dengan saya. Itu yang menjadi permasalahan kenapa saya mengajukan perkara ini pada pengadilan agama untuk diselesaikan. Baik, pada intinya, ibu menggugat kedua kakaknya yang merasa bahwa pembagian harta waris itu tidak adil. Dengan alasan ibu lebih banyak mengurus orang tua. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Di Ajeng dan Ibu Anissa. Apakah benar yang diutarakan oleh Ibu Puspita ini? Jadi seperti ini, Bu. Saya meninggalkan kampung itu bukan tanpa alasan. Saya meninggalkan kampung itu, satu, saya punya suami di Sukabumi, dan kedua, pekerjaan saya pun di Sukabumi. Jika orang tua saya sakit, Ibu Puspita ini selalu mengabari saya dan saya selalu mentransfer untuk biaya pengobatan kepada orang tua saya, walaupun tidak nominalnya tidak besar. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Anissa. Apakah benar yang diutarakan oleh Ibu Puspita? Baik, Bu. Sama seperti kakak saya pertama, yaitu Di Ajeng, saya meninggalkan rumah bukan karena sebab, tetapi saya bekerja di Bandung dan jarang sekali pulang karena dalam 1 minggu saya hanya diberi waktu 1 hari saja buat libur. Dan ketika Ibu Puspita ini mengabarkan jika orang tua sakit, saya sering mengirimkan uang semampu saya untuk biaya pengobatan orang tua saya. Ya, dari pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Di Ajeng dan Ibu Anissa, saya memahami seperti ini. Membantu dan merawat orang tua itu memang tidak selalu dengan fisik atau perbuatan. Tadi Ibu Di Ajeng dan Ibu Anissa mengutarakan bahwa merawat almarhum dengan secara materi. Saya tetap tidak terima, sebab mereka hanya mengirim uang hanya beberapa kali saja. Bisa dibilang hanya untuk Ibu Di Ajeng hanya 4 kali, dan Ibu Anissa hanya 3 kali saja. Mereka mentransfer uang. Saya transfer 4 kali itu saat orang tua masuk rumah sakit saja. Dan selebihnya seperti biasa 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali selalu saya kirimkan uang pada mereka. Apanya yang 3 kali? Saya pun transfer untuk Bapak di rumah sakit itu 4 kali. Dan tiap bulan saya kirim uang juga untuk di rumah. Kadang aja nih mereka. Bulan Januari, Bapak itu masuk rumah sakit, terus Maret, terus Agustus, dan terakhir sebelum wafat itu di bulan September. Nah, untuk biaya di rumah sakit itu saya selalu transfer uang itu sekitar 3 juta rupiah untuk pengobatan. Dan kami berdua selalu mengirimkan uang bulanan ke keluarga, walaupun nominalnya tidak begitu-begitu saja. Tapi itu tidak masuk rekening saya, dan waktu Bapak sedang sakit, mereka berdua pun jarang menemui Bapak. Dia pulang-pulang saat Bapak sudah meninggal. Bagaimana? Sudah dijelaskan oleh saya bahwa saya itu terikat oleh pekerjaan. Libur saya dalam seminggu hanya 1 hari. Bukannya saya tidak mau pulang.
Seharusnya kamu bisa hadir. Bagaimana Ibu Mediator? Mereka ini seperti sudah tidak menganggap Bapak seperti bapaknya. Saya tidak terima. Sudah cukup, ibu-ibu, tenang. Ibu Puspita dengan kedua kakaknya mohon tenang. Coba dipikirkan lagi. Jangan sampai hanya karena menyangkut harta yang hanya notabene harta, itu hanya saat untuk dunia saja bisa memecah belah atau memutuskan hubungan persaudaraan antara Ibu Puspita dengan Ibu Diajeng dan Ibu Anissa ini. Yang namanya harta kan bisa dicari dan diusahakan. Ibu Diajeng, Ibu Anissa, dan Ibu Puspita pun masih muda. Bisa diusahakan, kenapa tidak bisa legowo menerima pembagian harta waris yang secara kekeluargaan ini? Ya, walaupun jika mementingkan ego dirasakan memang tidak adil, tapi memang yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Ibu Puspita, apakah masih tetap bersikukuh, masih tetap mantap melanjutkan persidangan di pengadilan? Saya tetap akan melanjutkan ke persidangan. Saya berpikir bahwa yang dirasakan saya pembagian harta waris ini tidak adil dan saya tetap akan melanjutkan ke persidangan. Saya tidak terima jika pembagian harta waris ini sama rata. Jadi begini Ibu Mediator, jadi ketika Bapak memberikan harta waris yang sama rata untuk anak-anak perempuannya dibagi rata, menurut saya itu sah-sah saja antara saya dan adik saya. Jadi, tadi Ibu Puspita ini tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara ini di persidangan. Untuk terakhir kalinya, saya bertanya kepada ibu-ibu, apakah tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan saja? Karena apabila diselesaikan di persidangan, itu akan memakan waktu yang lama, kemudian membutuhkan biaya yang tidak sedikit, secara materi pun bisa berkurang. Dan apakah ibu-ibu ini masih bersikukuh untuk melanjutkan ke persidangan? Ya, selama mereka tidak ingin menyerahkan sebagian warisnya kepada saya untuk kompensasi terhadap saya akan tetap bersikukuh pada gugatan saya dan dilanjutkan ke pengadilan. Bagaimana dengan Ibu Diajeng? Dan saya juga tetap bersikukuh dengan amanat orang tua saya. Bagaimana dengan Ibu Anissa? Ya, sama saya juga ingin sesuai dengan amanat orang tua saya. Jika ingin menempuh jalur pengadilan, saya siap. Ibu Puspita ini tetap bersikukuh dan mantap melanjutkan di persidangan. Baik, jika ini putusan yang disetujui, saya harap putusan pengadilan bisa memutus secara seadil-adilnya. Dan saya juga berpesan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sampai hubungan persaudaraan putus karena masalah keuangan yang masih bisa dicari. Kemudian harapan terbesar saya, upaya perdamaian walaupun persidangan tetap dilanjutkan. Tetapi negosiasi itu bisa dilakukan. Bisa dimengerti semua ibu-ibu? Baik, Bu. Baik, karena mediasi ini gagal, saya selaku mediator mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya ucapkan di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.